Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Puan dan Jokowi kabur ke Singapura selama 30 hari ke depan. Beredar sebuah narasi bahwa Ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani dan juga Presiden Joko Widodo serta jajarannya kabur ke Singapura selama 30 hari ke depan. Narasi ini pun beredar di media sosial. Adalah akun Facebook Sarifuddin yang turut mengunggah tangkapan layar berisikan narasi tersebut. Selasa 13 Oktober 2020 dan berisi narasi seperti ini. Puan dan jajarannya serta Jokowi sudah berada dalam pesawat menuju Singapura. Mereka kabur lagi. Rakyat yang demo hanya akan berantem dengan wercok. Korban pasti akan lebih banyak lagi yang berjatuhan. Tapi DPR dan Jokowi tidak akan bisa lengser. Karena mereka sudah terbang ke Singapura untuk 30 hari dengan alasan kerja. Mereka bukan kerja tapi sedang berlibur, karena Indonesia Timur sudah dijualnya. Mereka sudah cair uang dari para cukong 9 naga. Unggahan ini pun ramai direspon oleh warganet. Terdiri dari 93 emoticon, 28 komentar, dan 30 kali dibagikan. Dari penelusuran tim Cek Fakta, klaim bahwa Ketua DPR Puan Maharani dan juga Presiden Joko Widodo serta jajarannya kabur ke Singapura untuk 30 hari ke depan adalah salah. Faktanya tidak ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Di sisi lain, Presiden Jokowi tetap berada di Indonesia. Pada Senin 12 Oktober 2020, Jokowi terpantau memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi pers video dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga terus mendorong peningkatan angka rata-rata kesembuhan dari pasien COVID-19, standar pengobatan dan perawatan di tempat isolasi. Jokowi juga mengapresiasi data per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif positif COVID-19 lebih rendah ketimbang rata-rata kasus aktif di dunia. Rata-rata kasus COVID di Indonesia adalah 19,97%. Saya kira ini bagus karena lebih rendah dari rata-rata kasus COVID dunia yang mencapai 22,1%. Begitu kata Jokowi seperti dilansir dari setnek.go.id, Senin 12 Oktober. Kemudian pada Selasa 13 Oktober, Jokowi memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi bencana hidrometeorologi melalui konferensi video di Istana Merdeka. Jokowi meminta jajarannya untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan akibat fenomena anomali iklim La Nina yang diprediksi sebesar 20-40% di atas normalnya. Saya minta untuk disebarluaskan informasi mengenai perkembangan cuaca secepat-cepatnya ke seluruh provinsi dan daerah sehingga tahu semuanya. Sebetulnya curah hujan bulan depan ini akan terjadi kenaikan seperti apa, kata Jokowi pada hari Selasa 13 Oktober 2020. Pula terkait Puan Maharani, tidak ada informasi resmi terkait kepergian Puan ke Singapura. Jadi kesimpulannya, klaim bahwa Ketua DPR, Puan dan juga Presiden, serta jajarannya kabur ke Singapura adalah salah. Faktanya tidak ada informasi resmi mengenai hal tersebut. Parlemen ASEAN untuk HAM minta Jokowi batalkan Omnibus Law. Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tapi juga luar negeri. Salah satunya ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR yang ikut menyampaikan sikap terhadap Undang-Undang Sabu Jagat ini. APHR minta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan undang-undang ini. Begitu kata ketuanya yang juga merupakan anggota Parlemen Malaysia, Charles Santiago, dalam keterangan resmi yang diterima oleh redaksi Tempo di Jakarta pada Kamis 15 Oktober. Omnibus Law ini sebelumnya sudah disahkan DPR pada Senin 5 Oktober yang lalu. Kemudian Rabu 14 Oktober 2020, undang-undang ini sudah diserahkan DPR ke Presiden Joko Widodo untuk segera diteken. Charles kemudian menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law ini jelas, yaitu untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis, hak buruh, dan lingkungan hidup. Undang-undang ini tidak didasarkan atas ilmu ekonomi, melainkan oportunisme semata. Sehingga Charles meminta Jokowi menyusun rancangan undang-undang baru yang memenuhi kewajiban HAM di Indonesia. Ia meminta undang-undang baru ini pun disusun bersama serikat-serikat buruh dan masyarakat sipil. Sementara itu, Jokowi menjamin keamanan para pengunjuk rasa agar damai.
Ini bukanlah pernyataan sikap dunia internasional pertama kali atas Omnibus Law. Sebelumnya, sekumpulan investor global ikut menyuarakan kekhawatiran mengenai isu Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka antara lain adalah Aviva Investors, Legal and General Investment Management, manajer aset yang berbasis di Belanda, Robeco, serta manajer aset terbesar di Jepang, Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. Secara keseluruhan mereka adalah 35 investor global dengan total aset kelolaan mencapai 4,1 triliun US dollar. Meskipun kami menyadari perlunya reformasi hukum bisnis di Indonesia, kami memiliki kekhawatiran tentang dampak negatif dari tindakan perlindungan lingkungan tertentu yang dipengaruhi oleh Omnibus Law untuk menciptakan pekerjaan. Ujar Senior Engagement Specialist Robeco, Peter van der Werf, perwakilan komunitas investor tersebut. Lembaga-lembaga asing juga ikut-ikutan tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Salah satunya adalah penolakan berasal dari ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR terhadap Undang-Undang Sapu Jagat. APHR meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan undang-undang tersebut. Begitu kata Ketua APHR yang juga merupakan anggota Parlemen Malaysia, Charles Santiago. Omnibus Law sebelumnya sudah disahkan pada 5 Oktober 2020 dan kemudian diserahkan DPR kepada Presiden Jokowi. Charles juga menjelaskan bahwa tujuan dari Omnibus Law jelas hanya untuk mendongkrak investasi asing dengan mengorbankan hak-hak demokratis. Sehingga Charles juga meminta Jokowi menyusun rancangan undang-undang baru yang memenuhi kewajiban HAM di Indonesia. Ia meminta undang-undang baru disusun bersama serikat-serikat buruh dan masyarakat sipil. Ini bukanlah pernyataan sikap dunia internasional pertama kali atas Omnibus Law. Sebelumnya, sekumpulan investor global juga menyuarakan kekhawatiran mengenai isu dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tamat sudah rezim Jokowi. Proposal Omnibus Law ditolak oleh Bank Dunia. Mengejutkan, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi malah ditolak oleh Bank Dunia. Dalam sebuah laporan, Bank Dunia mengatakan bahwa Omnibus Law merugikan ekonomi. Proposal Omnibus Law yang bertujuan melanggengkan eksploitasi sumber daya alam ultra neoliberal malah ditolak Bank Dunia. Ada apa gerangan? Ini memang tidak lazim. Biasanya seluruh undang-undang yang lahir di Indonesia tidak lepas dari perhatian global, terutama Bank Dunia. Karena berkaitan dengan keamanan investasi dan aset-aset mereka di Indonesia. Selama ini undang-undang selalu mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan internasional, khususnya IMF dan Bank Dunia. Namun kali ini malah ditolak. Ada beberapa indikasi mengapa Bank Dunia ini menolak. Secara politik ini adalah sinyal bahwa pemerintahan Jokowi tidak lagi efektif dalam melakukan komunikasi internasional, terutama kepada lembaga-lembaga keuangan multilateral. Padahal, semester 2 pemerintah akan beralih dari prioritas membuat global bond kepada pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral dengan rangka mengejar utang 1.093 triliun rupiah. Ketika proposal ini ditolak oleh lembaga keuangan multilateral, maka target utang ini menjadi ambiar. Dengan demikian, maka Presiden Jokowi sendiri tidak lagi efektif sebagai proksi para Taipan dalam memperoleh sumber-sumber keuangan dalam rangka penyelamatan ekonomi. Padahal tanpa bantuan pemerintah, dana bailout, penyertaan pemerintah dan investasi pemerintah di perusahaan swasta, maka mustahil perusahaan swasta bisa selamat oleh serangan COVID-19 dan juga krisis sekarang ini. Sementara Presiden Jokowi tidak lagi representatif bagi mereka, para Taipan, untuk mendapatkan dana talangan yang nilainya mencapai 690 triliun rupiah, melebihi BLBI, KLBI yang pernah diberikan pada krisis moneter tahun 98. Padahal baru saja Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tentang pembentukan tim pemulihan ekonomi baru yang diketuai oleh Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dan pengusaha muda super tajir Erick Thohir.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim ekonomi ini adalah kunci dalam meloloskan Omnibus Law. Meskipun tim ekonomi baru tersebut keluar dari skema tim ekonomi sebagaimana Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Bahkan, keberadaan tim ini ilegal jika mengacu pada undang-undang yang mengatur pada strategi penyelamatan ekonomi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Omnibus Law pada intinya adalah regulasi dalam rangka melanggengkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang batu bara, energi fosil, dan perkebunan, dengan berbagai insentif usaha dan fasilitas dalam rangka untuk menopang ekonomi dan kekuasaan oligarki politik Indonesia saat ini. Mengingat sumber daya alam tambang batu bara, fosil, mineral, dan perkebunan sawit adalah sumber keuangan utama kekuasaan Indonesia saat ini.